Assalamualaikum, halo sobat catur dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Kiwong PLLCS dalam video problem catur. Ya sobat catur, jadi seperti inilah posisi problem catur 3 langkah matnya. Silahkan perhatikan untuk posisi buah putih dan buah hitam. Materinya sedikit dan terlihat cukup menarik, namun terlihat juga sepertinya mudah gitu ya. Ya mudah itu buat yang jago catur tentunya. Oke sobat catur, sekarang kita sebutkan dulu untuk posisi buah putih, rajanya berada di B2, kemudian sepasang benteng masing-masing di H4 dan H6. Lalu ditambah dengan sebuah pion yang berada di A4 dan posisinya sedang terancam oleh raja hitam yang berada di A5. Oke sobat catur, sekarang silahkan pikirkan dan temukan kunci jawabannya. Hati-hati ya, jangan sampai salah melangkah, karena kalau Anda salah melangkah ini bisa draw ya. Ada jalan yang untuk draw di problem ini, jadi hati-hati. Baik, waktunya sudah selesai dan mudah-mudahan Anda sudah bisa menemukannya ya. Ini mudah kok ya, mudah ya bagi yang jago catur. Kalau yang belum tahu mah ya mungkin ya butuh waktu lama, itu saja. Oke sobat catur, saat lagi mari kita lihat dulu analisa-analisa berikut ini. Mudah-mudahan dengan analisa ini Anda bisa mendapat gambaran atau tanda-tanda yang bisa membuat Anda lebih cepat memecahkannya. Oh ya, buat penonton yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, di like, di komen kalau mau ya. Baik, sekarang mari kita coba dengan analisa yang pertama. Kalau dicoba skak oleh benteng H6 ke H5, ini raja akan naik dan lebih leluasa, lebih banyak langkah untuk kabur. Jadi tidak baik ini ya, tidak bagus maksudnya. Iya, kita coba di analisa yang kedua. Bagaimana kalau benteng H4 ini langsung skak ke H5 dan raja akan turun tentunya, karena tidak ada jalan lagi antara makan pion A4 ataupun lari ke B4. Di langkah kedua putih, benteng H6 ke G6, tujuannya untuk melakukan sekak ke G4 agar raja hitam bisa mat. Namun raja hitam keburu loncat ya, keburu kabur akhirnya. Iya, di sini putih gagal juga ya. Baik, sekarang kita lanjut ke analisa yang ketiga. Nah, di sini hati-hati ya teman-teman ya. Harus hati-hati karena bisa terjadi draw apabila melangkahkan langkah pertamanya, yaitu raja ke A3 atau raja ke C3. Atau bisa juga langkah pertamanya benteng, yaitu masih di jalur 4 atau di jalur 6. Kalau salah satu benteng dijalanin seperti itu, maka raja hitam pun akan mengalami draw ya, dan putih gagal, kalah kalau draw. Oke sobat catur, jadi hanya itu untuk analisanya ya. Mudah-mudahan menjadikan gambaran dan tanda-tanda agar Anda bisa lebih cepat memecahkan problem ini. Baik, setelah ini mari kita lihat dan kita bongkar bagaimana solusi dan kunci jawabannya. Ini dia. Jadi kuncinya bila Anda menemukan benteng ya, benteng H4 ke H5 itu benar. Tadi sudah dicoba, namun saya plesetkan agar Anda berpikir ya. Nah, jadi benteng H4 ke H5 itu kuncinya. Lalu di sini raja punya dua pilihan, dua opsi antara memakan pion A4 ataupun lari ke B4. Nah, kalau misalnya raja lari ke B4, maka ini akan terjadi seperti ini. Yuk kita lihat. Nah, di langkah kedua, benteng H6 ke C6, tujuannya menutup jalur raja hitam maksudnya, supaya jangan ke C4. Setelah raja hitam melihat jalannya ditutup, jalurnya ya ke C4, mau tidak mau raja pun harus memakan pion A4 ya. Nah, ini setelah makan pion A4, baru benteng C6 turun ke C4 dan langsung sekak mat. Nah, jadi seperti itu ya untuk solusi yang pertama. Oke, sekarang kita lanjut ke solusi yang kedua. Ya, kuncinya di langkah pertama yaitu benteng H4 ke H5. Di langkah kedua,
jangan sampai benteng ke C6 lagi ya, karena raja sudah mendekati ke sana. Tidak akan bisa skak, keburu bergeser raja hitamnya yaitu ke B4. Nah, jadi benteng H6 ini di langkah keduanya bisa ke D6, E6, F6 ataupun ke G6. Tujuannya adalah ke jalur 4 ya, baik G4, F4, E4 ataupun D4 bisa ya. Jadi seperti itu. Dan akhirnya skakmat. Oke Sobat Catur, terima kasih atas waktunya. See you next video and thank you for watching.